Halo listeners, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana. Bertemu lagi dengan gue Marcel, kurator dari Radio Abi Kodrati. Kali ini gue bakal menceritakan pengalaman nyata horor dari adiknya mama atau tante gue sendiri yang bernama Tante Ani. Di tahun 2001, Tante Ani pernah mengalami kejadian aneh saat dirinya baru aja menempati sebuah kamar apartemen yang berada di kawasan Jakarta. Nah, buat kalian yang penasaran hal aneh apa sih yang menimpa Tante Ani di apartemen itu, yuk langsung simak ke ceritanya ya, biar kalian bisa merasakan bagaimana rasanya jadi Tante Ani. Oke, kali ini gue bakalan menceritakan pengalaman horornya Tante Ani di tahun 2001. Saat di tahun 2001, Tante Ani ini baru aja menyelesaikan pendidikan D3 kesekretarisannya. Dan gak lama dia pun langsung diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta bonafit yang ada di daerah Jakarta Utara. Karena jarak dari rumah Tante Tini atau tempat tinggalnya Tante Ani saat itu ada di kawasan Jakarta Barat, sedangkan kantornya itu ada di daerah Jakarta Utara, Tante Ani kemudian memutuskan untuk cari kos-kosan yang dekat dengan kantornya itu. Tapi setelah sekian lama mencari tempat tinggal, namun masih belum ada yang cocok, Tante Ani secara kebetulan bertemu dengan salah satu teman SMA-nya dulu yang sebut aja namanya Linda. Dalam pertemuan itu, Tante Ani kemudian sedikit curhat tentang masalahnya sama Linda ini. Kalau dia ini sedang kesulitan mencari kos-kosan yang berada di dekat kantor barunya. Linda lalu menanggapi curhatan Tante Ani dengan mengajaknya untuk tinggal bersama menyewa satu apartemen di daerah Sunter, ya dengan bayarannya 50-50, supaya baik Tante Ani maupun Linda ini nggak terlalu merasa terbebani. Tawaran Linda itu segera disetujui oleh Tante Ani. Singkat cerita, setelah 5 hari mereka berdua menempati sewa apartemen itu, Linda dapat telepon dari kampungnya. Intinya sih, Linda itu harus pulang kampung dan gak bisa lagi untuk tinggal di Jakarta. Secara otomatis, kini Tante Ani aja yang nempatin kamar apartemen itu sendiri. Ya, seperti biasa, Tante Ani melakukan aktivitasnya di pagi hari. Dia pergi ke kantor dan pulang setelah pada maghrib atau sekitar jam 6 sore. Suatu ketika, dia melihat ada seorang nenek-nenek yang berperawakan gempal, wajahnya oriental, duduk di atas kursi roda di depan pintu kamarnya. Jadi antara kamar Tante Ani dan si nenek itu ya bersebelahan ya. Dari pertemuan pertama itu antara Tante Ani dan si nenek atau sebut aja namanya Mama Frida, ya cuman saling senyum dan saling bertegur sapa. Sekitar jam 10 malamnya, Tante Ani mendengar suara batuk-batuk Mama Frida yang kayak nggak memiliki jeda gitu. Tante Ani yang khawatir ya, cobalah mendekati si Oma Frida, yang rupanya dia masih ada di depan pintu kamar apartemennya. Tante Ani lalu mengajak Oma Frida untuk masuk ke dalam kamarnya aja, karena kan takutnya keadaan batuk Oma Frida ini semakin parah. Oma Frida saat itu menolak dan Tante Ani pun ya cuman bisa nemanin Oma Frida di depan pintu. Di sela perbincangan mereka, kemudian jari Oma Frida itu menunjuk ke arah lift. Yang mana di sana kata Tante Ani udah terlihat ada sepasang pasutri dan seorang anak laki-laki yang mungkin sekitar 8 tahun lah. Tante Ani seketika melihat ke arah sama dan saat itu yang membuat Tante Ani cukup aneh yaitu keadaan lift masih tertutup dan bahkan tidak terdengar suara lift terbuka. Keanehan berikutnya yang dirasakan oleh Tante Ani adalah mereka bertiga wajahnya pucat, tatapan mereka kosong, berjalan tanpa ada ekspresi. Begitu mereka bertiga berjalan di depan Tante Ani pun mencium adanya bau kampar menyengat. Walaupun demikian, Tante Ani masih mencoba untuk menyapa dan bertegur sapa. Tapi ya mereka itu seolah acuh dengan sapaan Tante Ani dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Setelah mereka masuk, gak lama kemudian Oma Frida pun mengikuti dari belakang sambil bilang, "Makasih ya Noni, sudah mau temenin Oma malam ini." Tante Ani mulai agak sedikit ngenumbal dalam hati, karena menganggap keluarga Oma Frida ini cuek dan ya gak ramah. Tapi saat itu Tante Ani pun gak mau terlalu ambil pusing. Di malam lain, Tante Ani kembali mendengar suara Oma Frida ini terbatuk-batuk, sehingga membuat Tante Ani terbangun.
Tante Ani kembali melihat di balik pintu, rupanya Oma Frida sekitar jam 1 malam masih berada di luar. Kali ini Oma Frida tidak menolak tawaran Tante Ani untuk menginap di kamarnya. Karena Tante Ani bilang, "Udah Oma, kalau kesepian tunggunya di kamar apartemen aku aja. Ini kan udah malam loh. Kayaknya keluarga Oma juga nggak pulang deh." Begitu Tante Ani mendorong kursi roda Oma Frida dan masuk ke dalam apartemen, Tante Ani melihat di balik pintu pantulan cermin jika sebenarnya Tante Ani sedang berjalan sendiri. Tante Ani sempat agak kaget dan langsung menoleh ke arah Oma Frida. Saat itu Oma Frida sempat tersenyum dan Tante Ani kayak kebingungan. "Kenapa Noni, kok kamu kayak orang kebingungan gitu sih?" tanya Oma Frida. Tante Ani coba buat menjawab kalau ya mungkin aja dia masih ngantuk. Sebelum Tante Ani tidur, Tante Ani sempat nawarin diri untuk ngebantu Oma Frida ini tidur di ranjang bekas kamarnya Linda. Tapi ya Oma Frida bilang kalau dia bisa naik ke ranjang itu sendiri. Dan terakhir Tante Ani pun berpesan sama Oma Frida kalau misalnya Oma Frida udah bangun duluan, Oma Frida bisa ngebangunin Tante Ani buat buka pintu depan. Oma Frida cuma mengiyakan aja sih omongan-omongan Tante Ani. Dan gak lama ya Tante Ani pun kembali ngelanjutin tidur. Entah berapa lama Tante Ani ini tidur, rupanya Tante Ani ini kebawa ke alam mimpi. Dalam mimpinya itu Tante Ani seperti rep-repan lah. Dia masuk ke dalam kamar apartemen namun ya gak tahu itu kamar apartemen siapa. Begitu Tante Ani ngebuka kamar pertama, dia ngelihat ternyata sudah ada 3 orang mayat yang rupa wajahnya adalah anak laki-laki Oma Frida, menantu Oma Frida, dan juga ya cucunya itu yang mungkin berusia 7 atau 8 tahun. Tante Ani langsung ketakutan dan dia langsung mencoba membuka pintu kamar yang kedua. Di sana udah ada Oma Frida dengan wajah serta tubuhnya yang menjadi bangkai. Ya jadi nggak jauh beda keadaannya dengan jenazah anak, cucu sama menantunya itu. Tante Ani bisa terbangun dari mimpi buruknya karena dia ngedengar suara alarm di pagi hari. Dia kemudian teringat kalau di bekas kamarnya masih ada Oma Frida. Begitu Tante Ani lihat di kamar sebelahnya itu rupanya kosong dan tempat tidurnya pun rapi kayak nggak ada bekas dipakai. Melihat hal itu kemudian ya Tante Ani berasumsi mungkin aja Oma Frida ini udah pulang duluan dan gak enak kalau harus membangunkan Tante Ani. Tante Ani kemudian bersiap-siap untuk pergi ke kantor dan saat membuka pintu apartemen, dia mulai agak sedikit heran lagi karena pintu apartemen ini masih dalam keadaan terkunci dari dalam. Kalau misalnya Oma Frida ini keluar kan gak mungkin pintu masih terkunci dari dalam. Atau mungkin aja Tante Ani ini udah bukain pintu buat Oma Frida dan kembali untuk mengunci pintu itu lagi. Tante Ani terus membatin akibat kejadian pagi itu. Dan rencananya setelah dia pulang, dia mau bertemu lagi dengan Oma Frida di koridor apartemen. Untuk sekedar menanyakan Oma Frida, apakah pagi itu Tante Ani yang ngebukain pintu. Tapi rupanya saat di sore hari, Tante Ani udah gak ngeliat lagi Oma Frida ini di depan kamarnya. Keesokan hari sebelum berangkat kerja, Tante Ani sengaja untuk memasak sarapan lebih yang memang rencananya buat Oma Frida. Setelah Tante Ani ini mengetuk-ketuk pintu Oma Frida, tapi gak ada sautan dari dalam, Tante Ani sengaja mencantalkan plastik makanan itu di engsel pintu apartemen Oma Frida. Baru aja sekitar beberapa langkah menuju ke lift, Tante Ani dipanggil sama salah satu cleaning service. "Bu, ibu, sebentar bu, ibu taruh makanan itu buat siapa?" tanya si cleaning service. "Oh itu buat Oma Frida mbak." "Hah, ibu gak salah kan, itu makanannya buat Oma Frida. Mungkin ibu salah kali." "Loh iya mbak, beneran buat Oma Frida yang badannya itu gempal dan wajahnya oriental." Ya kata Tante Ani ini meyakinkan. "Ya maaf bu, tapi Oma Frida dan keluarganya itu sudah meninggal 3 tahun lalu." Ya seketika wajah Tante Ani pucat, lututnya gemeteran dan seolah gak percaya karena memang belum lama ini Tante Ani juga melihat
keluarga Oma Frida. Si cleaning service menjelaskan, saat itu di tahun 1998, salah satu saksinya ya itu dia yang pertama kali menemukan jenazah Oma Frida di kamar apartemen. Semua jenazah keluarga Oma Frida sudah membusuk dan juga tercium bau menyengat di sekeliling lorong apartemen yang memang bersumber dari kamar Oma Frida. Setelah diusut oleh pihak kepolisian, rupanya hal tersebut karena anak lelaki Oma Frida mencampur racun ke dalam susu yang diminumkan kepada anak istri serta ibunya. Setelah memastikan mereka bertiga sudah meninggal, giliran si anak laki-laki Oma Frida yang menenggak racun. Untuk sebabnya sendiri, diduga karena anak laki-laki Oma Frida merasa frustasi, usahanya bangkrut, dan ibunya yaitu Oma Frida masih membutuhkan biaya besar untuk pengobatan, sehingga anaknya bisa berbuat nekat mengakhiri hidup setelah sebelumnya membunuh keluarganya terlebih dahulu. Si cleaning service pun menjelaskan lagi sama Tante Ani, selepas tragedi apartemen, suasana di koridor maupun kamar-kamar di dekat kamar Oma Frida jadi ikut angker. Seringkali terdengar suara anak kecil yang berlarian di tengah koridor, tapi setelah diintip, gak ada siapa-siapa. Terdengar suara batuk nenek-nenek yang mengganggu di tengah malam, engsel pintu yang dimainkan sampai berbunyi, ketukan pintu misterius, lalu suara berisik orang yang sepertinya sedang bertengkar dari kamar apartemen kosong bekas Oma Frida. Seringkali menampakkan wujud nenek-nenek yang duduk di atas kursi roda dan gak lama pun menghilang. Oleh sebab itu, ya memang gak ada yang betah untuk menghuni apartemen di sebelah bekas kamar Oma Frida sendirian. Mendengar semua penjelasan si cleaning service, akhirnya Tante Ani mengambil keputusan untuk langsung segera pindah dari apartemen itu dan kembali ke rumah kakaknya yaitu Tante Tini. Ya, mungkin begitulah kurang lebih kisah horor kali ini listeners. Terima kasih buat yang sudah mampir ke channel kami, dan kami mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan ataupun salah-salah kata. Aku Marcel dari Radio Adi Kodrati pamit undur diri dan sampai jumpa.